Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jubir Sandi minta P3 evaluasi ya koalisi Ganjar atau tak jadi cawapres. Kalau tidak jadi cawapres, wow, ada apa begitu kan? P3 sudah jelas di situ begitu mengevaluasi koalisi Ganjar. Kalau Anies Baswedan tak jadi cawapres begitu, sudah jelas di situ kok begitu ya. Artinya apa? Artinya koalisi dari PDIP hari ini sudah mulai bergejolak di situ begitu. Bisa saja bubar mereka begitu. Bayangkan begitu kan. Yang awalnya Pak Sandi begitu kan dia yang kemudian ditarik untuk menjadi cawapres, yang disodorkan untuk menjadi cawapres kepada Pak Ganjar, tiba-tiba tidak mau begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Akar rumput saja sudah melihat bahwa wah ini P3 gimana begitu, akar rumputnya kok gerbong kosong, bisa saja berspekulasi seperti itu begitu PDIP begitu kan. Tapi sayang begitu kan, kalau ini bergejolak gimana begitu ya, PDIP di internalnya sendiri sudah kacau begitu ya, para kadernya sudah mendukung Pak Prabowo di situ begitu, mendeklarasikan begitu kan, apalagi koalisinya tambah kacau begitu ya, didesak bahwa harus menjadi wakil dari Pak Ganjar itu adalah Sandi begitu kan. Saya kira inilah menjadi potensial sekali begitu ya, PDIP sekolah mulai agak kebingungan sekarang begitu. Katanya Gibran begitu ya. Bahkan ya Puan Maharani melirik Gibran begitu. Lantas bagaimana dengan yang mengerucut 5 nama itu? Apakah sudah tidak dihiraukan lagi? Kan begitu logikanya begitu. Sayang, 1000 sayang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dan netizen ya. Jubir Sandi minta P3 evaluasi koalisi Ganjar kalau tak jadi cawapres, katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan kalau saja ya P3 nggak dianggap apa-apa, nggak ngaruh ada atau tiada ya. Ibarat datang tak disambut, pulang tak diantar. Tetapi peran P3 itu sangat penting begitu, walaupun kecil di parlemen loh begitu ya. Para konstituennya mendukung Anies Baswedan begitu. Sayang ya, 1000 sayang begitu. Mungkin yang diperhitungkan oleh PDIP seperti itu begitu. Ngapain ya cawapres dari partai P3, toh pada hakikatnya kader-kader mereka banyak yang mendukung Anies dan Pak Prabowo begitu. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Bahkan udah pasti Pak Sandi itu bukan ya persaingan ketat paling Pak Erik ya. Silahkan kalau mau Pak Erik begitu kan. Ya mau diusung oleh partai apa. Sedangkan PAN sudah gabung kepada Pak Prabowo begitu ya. Jelas ya Erik itu ditujukan ya untuk jalan satu-satunya harapan Erik itu adalah menjadi wakil dari Pak Prabowo. Tidak mungkin di satu sisi PAN itu keluar di situ begitu ya. Udah pasti Pak Sandi itu kalau bukan ya persaingan ketat paling Pak Erik, katanya begitu ya. Nggak usah ya baperan, itu kan Puan ya. Itu kan Puan cuma ngomong normatif saja, ngejawab pertanyaan wartawan soal peluang Gibran jadi cawapres Gibran. Ya pada hakikatnya capres-cawapres dari partai yang sama. Ya tidak menjadi masalah, karena PDIP presidensial threshold 20% itu bisa mengusung capres-cawapres di situ begitu ya. Tetapi saya rasa bahwa ya di satu sisi tidak mungkin ya satu panggung di situ antara Gibran atau Ganjar dan Gibran begitu ya. Karena sama aja dengan 2019 ya Prabowo Sandi di situ begitu. Kalah begitu ya. Buat apa gabung kalau nggak jadi cawapres? Gabung aja ke koalisi perubahan. Toh banyak kader P3 yang pilih Anies Baswedan. Betul begitu kan? Gabung ke Anies Baswedan untungnya apa? Konstituennya tidak hilang, para kader-kadernya juga tidak hilang, para ulama yang mendukung Anies Baswedan juga tidak hilang di situ. Merangkul. Kan begitu logikanya begitu. Jadi persoalan-persoalan dukung atau mengusung itu bukan persoalan konstituen mereka yang ada di bawah yang melihat itu. Kader-kadernya menginginkan siapa? Bayangkan begitu ya. Kalau hanya petinggi-petingginya saja kan kacau begitu kan. Yang menikmati petinggi-petinggi saja, sedangkan kader-kader menjadi korban. Kan begitu logika kita begitu. Jadi banyak proses dalam demokrasi. Wajar setiap partai kan punya pilihan masing-masing di situ begitu, atau pengusung masing-masing begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jubir Sandi minta P3 evaluasi koalisi Ganjar ya kalau tak jadi cawapres. Wah, sudah mulai ngambek ini P3 begitu. Bayangkan begitu ya. Juru bicara Sandiaga Uno bidang politik Heni Haji Suryo Prabowo meminta Partai Persatuan Pembangunan P3 mempertimbangkan kerjasama politik dengan PDIP jika Sandiaga Uno tak dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bayangkan P3 Pak Sandi masih sementara di P3 sudah digadang-gadang dan disodorkan menjadi cawapres. Apa begitu ya? Ya, elektabilitasnya kecil di situ begitu ya. Pernyataan itu disampaikan Denny yang merespon nama Gibran Raka Buming Raka yang disebut masuk dalam bursa cawapres Ganjar.
Kami memberikan saran dan masukan kepada P3 agar bisa mempertimbangkan kembali kerjasama politik dengan PDIP di Pilpres di 2024 nanti jika Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres, ucap Denny dalam keterangannya. Di satu sisi, Denny mengingatkan PDIP agar mempertimbangkan nama cawapres dari luar partainya dan ingin PDIP mempertimbangkan masukan dari partai lain pendukung Ganjar. Bahkan PDIP adalah partai yang sudah sangat matang dalam berpolitik. Kami percaya keputusan PDIP nantinya pun akan melibatkan partai-partai koalisi, katanya begitu. Tapi yang jelas di situ kita lihat saja begitu. Saya kira bukan Pak Sandi begitu kan ya. Karena pertarungan yang dihadapi Pak Ganjar itu bukan ecek-ecek begitu kan. Ada Anies Baswedan, terus kemudian ada Pak Prabowo yang punya potensial di situ begitu. Saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Bahkan dia merujuk hasil survei Foxpoll terakhir yang menempatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di posisi teratas sebagai cawapres potensial. Di satu sisi menurut kami begitu Ketua DPP Puan Maharani sebelumnya membuka peluang Gibran diusung menjadi cawapres. Wacana itu menguat seiring gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya Puan juga melirik Gibran di situ begitu. Apa yang mesti kita harapkan oleh seorang Pak Sandi di situ begitu? Apa yang diharapkan oleh P3 di situ begitu kan? Ya kecuali memang dia menang, dia dapat menteri Tapi sayang seribu sayang begitu. Saya kira sudah di depan mata bagaimana Pak Ganjar hari ini begitu. Sudah kekalahan di depan mata begitu. Itu sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan pengajuan uji materi di Santran disebut bertalian dengan isu Gibran yang didukung maju sebagai cawapres. Bahkan sementara itu P3 secara resmi telah mengusulkan kader barunya sekaligus ketua pemenangan pemilu Sandiaga Uno sebagai cawapres. Namun keputusan cawapres Ganjar berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sudah jelas di situ begitu ya. Sayang seribu sayang kalau ada persoalan-persoalan politik yang kemudian melihat dari perkembangan ini bahwa P3 seolah-olah gerbong kosong di situ. Saya kira begini. Tawarkan yang jelas bagaimana Sandi itu apakah dia menjadi wakil dari Pak Ganjar atau tidak. Kalau tidak kan sudah bisa berlabuh ke yang lain juga sama-sama dapat menteri begitu kan. Di satu sisi kan seperti itu begitu kan karena sudah di depan mata kegalahan Pak Ganjar sudah di depan mata begitu kan PDIP sudah tidak bergairah lagi untuk bisa bertempur begitu. Mengapa saya sudah mengatakan seperti itu? Karena jelas dari internal sendiri seperti kader-kadernya yang sudah kemudian membelot kepada Pak Prabowo itu kan sudah jelas di situ begitu. Apalagi begitu kan ditambah koalisi ini semakin kacau begitu tidak menemukan titik temu bahwa cawapresnya harus Pak Sandi dan sebagainya sama dengan Caimin, cawapresnya harus Caimin katanya begitu ya. Kalau persoalan-persoalan membangun bangsa harus dari si A, si B, dan si C, wah ini kacau gimana begitu kan. Ini kan bertentangan secara demokrasi begitu ya. Artinya apa? Artinya demokrasi kita memang memberikan kebebasan kepada siapapun, hak kepada siapapun begitu kan. Tetapi bukan berarti mengusung perubahan, mengusung demokrasi kita bukan berarti harus harus si A cawapresnya, harus si B cawapresnya, tapi bagaimana kontribusi besar di dalam koalisi itu begitu kan. Bisa saja mendongkrak elektabilitas mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra terkait dengan Pak Sandi. Saya kira jauh begitu P3 akan memilih Pak Sandi. Saya sudah jauh begitu. Kenapa? Karena di satu sisi sudah lihat sendiri bahwa P3 itu bisa dikatakan sebagai gerbong kosong begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu ya. Karena persoalan-persoalan politik kan dinamis begitu kan. Bisa saja P3 itu akan mengalahkan menjadi kekuatan terbesar di parlemen begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.